Baik, Bapak Ibu dan pemirsa TV One. Yang pertama, orang bahagia itu menurut Rasul, orang yang dalam urusan materi, pandangannya diarahkan ke bawah. Sehingga timbul syukurnya, luas hatinya. Kalau luas hati, rumah yang kecil besar rasanya. Kalau sempit hati, rumah yang besar kecil jadinya. Kalau hati sempit rumah kecil, kiamat namanya. Orang bahagia, orang yang hatinya luas, bisa mensyukuri nikmat. Tapi orang yang hatinya sempit biasanya tidak bisa mensyukuri nikmat. Dan ini lebih celaka, tidak senang lihat orang lain dapat nikmat. Orang begini susah gemuk. Susah gemuk. Gimana kok bisa susah gemuk aja? Lah, lihat tetangga beli televisi demam. Tetangganya beli sepeda motor masuk rumah sakit. Tetangganya beli mobil mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau sudah nggak bisa mensyukuri nikmat dan tidak senang lihat orang lain dapat nikmat, disiksa oleh perasaannya sendiri. Dan orang kayak gitu ya susah gemuk dong. Dalam materi orang lihat ke bawah, timbul syukurnya. Syukur kita punya mobil, tetangga sebelah cuman punya motor. Syukur kita punya motor, tetangga sebelah cuma jalan kaki. Syukur kita bisa jalan kaki, tetangga sebelah setruk. Bertahun-tahun gak kemana-mana. Yang setruk alhamdulillah masih hidup. Tetangga sebelah kemarin pulang gak balik lagi. Mensyukuri nikmat. Tapi kalau dibalik, materi lihat ke atas, kapanlah awak nih mau bersyukur? Kapan mau bersyukur? Kalau manusia diberikan 2 ladang emas, puas? Enggak, mereka akan cari ladang emas ketiga. Bukankah puasa? Coba lihat. Kalau sudah kayak gini hari menjelang maghrib, apa saja kalau boleh orang lain jangan kebagian. Semua mau saya minum, semua mau saya makan. Kalau boleh orang lain jangan kebagian lah. Semua buat saya. Padahal kena seteguk air, sepotong roti. Inilah hidup tuh. Kalau diperturutkan nggak pernah kenal cukup, nggak pernah kenal titik, nggak pernah kenal puas. Maka dengan puasa kita muhasabah. Kalau ukurannya materi relatif, Pak. Bu. Apa? Tukang beca ngomong, tukang beca bilang enak naik Mercy ya, joknya empuk, AC-nya sejuk. Kata tukang beca. Yang di Mercy ngomong, tukang beca enak bener ya, di atas jok ngorok, nggak ada yang dipikirin. So, enak tuh ada di mana? Enak tuh punya siapa? Saya mau bilang sebenarnya, karena tema hari ini agak tasawuf, orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Jelas, Bu? Apa yang jelas? Ya, yang barusan itu. Ya. Yang kedua, orang bahagia itu kata Nabi, dalam urusan akhirat dia lihatnya ke atas. Dia yang tua itu sanggup puasa dan gak apa-apa. Kenapa saya yang muda tidak? Dia bisa tarawih, kenapa saya tidak? Dia bisa, begipun sibuknya dia bisa datang ke pengajian, kenapa saya tidak? Keinginan mencontoh yang ukhrawi, keinginan mencontoh yang immaterial, dan itu melahirkan sugesti untuk beribadah lebih baik. Yang kedua. Yang ketiga, orang bahagia itu kata Nabi, orang yang selalu melupakan kebaikannya. Ini juga bagian introspeksi. Orang yang kalau berbuat baik, dia ikhlaskan, gak pernah diingat-ingat. Dia lupakan, dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Sehingga kalau ada kebaikan dia tidak bisa ikut, dia merasa sangat rugi. Lawanannya orang celaka, orang yang selalu mengingat kebaikannya. Menepuk dada, menghitung jasa tuh, kalau nggak saya tuh. Itu kalau nggak saya, itu kalau nggak saya. Emang kalau nggak lu kenapa sih? Selalu kalau nggak saya, kalau nggak saya, kalau nggak saya. Orang yang suka menepuk-nepuk dada itu biasanya orang yang nggak percaya diri, Pak. Yang ketiga, orang bahagia itu, yang keempat maksud saya, orang yang selalu ingat kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini juga bagian introspeksi. Sehingga kalau akan berbuat salah yang baru, kemarin aja udah 3 keranjang, ini nambah lagi. Bagaimana nanti di padang mahsyar? Ini bagian dari introspeksi. Orang yang selalu mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan. Sehingga apabila akan melakukan kesalahan baru, itu lebih jadi langkah preventif buat dia.
Bapak Ibu hadirin pemirsa TV One yang saya cintai. Oleh karena itu di dalam kita bermuhasabah seraya menghayati apa yang kita laksanakan dalam pelaksanaan ibadah puasa ini, maka sekali lagi mumpung film kita sendiri yang putar. Kalau nanti Allah yang putar film hidup kita, tinggal pertanggungan jawab. Tapi kalau sekarang kita yang putar, masih bisa diedit, masih bisa disensor, pintu taubatnya masih terbuka. Bu, putar film ibu, putar film kita Pak. Jangan sampai kita termasuk nanti di hadapan Allah banyak adegan-adegan hidup yang mestinya nggak disensor, belum kita sensor, bertanggung jawab loh di hadapan Allah. Mestinya kita edit, nggak kita edit, bertanggung jawab loh di hadapan Allah. Memang hidup ini singkat, tapi ya waktu yang singkat akan terasa banyak manfaatnya kalau kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dan mati bukan akhir dari sesuatu yang bernama hidup. Ini kan kita ini semua nih calon-calon jenazah nih. Ibu-ibu tuh bakal mati. Mati. Bapak-bapak nih mati. Saya belakangan. Kalau saya terserah Pak, saya sih ikhlas kapan saja. Mau bapak-bapak dulu, saya belakangan boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan bapak duluan. Terserah, saya sih ikhlas. Saya sih ikhlas. Takut mati Pak, jangan hidup. Takut hidup Pak, mati saja. Muslim itu berani hidup, tidak boleh takut mati. Ya tapi saya masih muda Pak, bukan soal tua muda, muhasabah itu. Soal jatah, maut itu aneh. Kadang-kadang kakeknya seger buger, cucunya mati. Ada yang model begitu? Banyak. Jangan bilang saya masih muda. Muda, cantik, terkenal, mati. Ya kalau Mbak Surip, nah, mantep toh. Ya udah 60-an, Mas Rendra 71. Tapi orang kayak Taufik Sapalas, Nike Ardila, muda, cantik, terkenal, mati. Alda, suara emas, muda, terkenal, mati. Nggak bisa kalau mau muhasabah, nggak bisa dikubur munkar nakir. Tanya Alda, man rabbuka? Lalu dia jawab, aku tak biasa. Ya nggak bisa dong. Babnya lain. Ini muhasabah.